Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiano Nezasa, selaku pengampu mata kuliah seni lukis dasar di Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang sekarang berada di Asal Studio Art. Kuliah di seni rupa menjadi tolak ukur bagi masyarakat bahwa mahasiswa seni rupa ini pintar menggambar dan melukis. Ini sebuah pameo sering disampaikan oleh orang awam terhadap seni. Kadangkala ini seperti pujian atau sanjungan, padahal seni rupa itu sangat luas. Ada seni patung, seni ukir, seni tekstil, seni grafis, seni keramik, seni batik, dan seni lukis, dan lain-lain. Nah, di video ini kita akan fokuskan kepada sebuah mata kuliah seni lukis dasar ini untuk menyampaikan bagaimana ruang lingkup dari mata kuliah ini selama satu semester ke depan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang memberikan kemampuan kompetensi terhadap mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan dalam praktek melukis dengan media cat air dan cat minyak. Titik berat isi lukisan adalah tanggapan dan penafsiran atas fenomena atau objek yang dihadapi dalam melukis, sehingga bentuk lukisan yang dihasilkan adalah bentuk kreatif. Nah, materi ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa karena merupakan awal atau fondasi untuk menciptakan sebuah karya yang selain itu menjadi pengalaman estetis dalam mempelajari bahasa formalisme dunia seni lukis untuk dipakai dalam proses penciptaan pada kerangka latihan oleh kreasi dengan berbagai media. Maka dari itu, pada mata kuliah ini mahasiswa sudah dipastikan mengetahui, memahami unsur dan prinsip dalam seni. Secara mendasar sudah melewati mata kuliah menggambar dasar, menggambar sketsa, menggambar ilustrasi, dan bahkan nirmana, dan yang lain-lain. Dapat dipahami bahwa menggambar dan melukis ini sangat jauh berbeda, karena di dalam bentuk sajian atau bentuk ungkapan itu pasti ada semacam perbedaan yang signifikan. Menggambar yaitu objek yang dipandang atau yang dilihat akan sesuai dengan objek yang akan digambarkan, yang artinya objek gambar akan tetap menjadi objek yang dibuat melalui goresan atau coretan menggunakan alat gambar. Sedangkan melukis, ini objek ini sudah menjadi subjek, banyak persepsi, banyak makna, banyak ungkapan dalam kegiatan mengolah suatu objek tersebut menjadi satu. Tentunya dengan menggabungkan beberapa warna untuk membuat kesan-kesan tertentu. Dapat kita pahami, seni lukis merupakan bahasa ungkap dari pengalaman artistik maupun ideologis yang menggunakan garis dan warna guna mendapatkan pesan atau perasaan, ilusi maupun ilustrasi dari kondisi subjektif seseorang untuk menuangkan gagasan-gagasan atau ide seninya sehingga mampu menciptakan sebuah karya seni yang original. Tentu diawali dengan pemahaman cara kerja atau teknik dalam melukis. Karena teknik merupakan sarana bagi seniman untuk mengolah kreasinya, mengolah karakternya, dan seorang seniman memiliki pengetahuan terhadap berbagai macam teknik tersebut. Dan menguasai teknik tentunya sesuai apa yang akan diungkapkan atau ide atau gagasan dalam menciptakan sebuah karya seni lukis. Nah, mungkin ada 3 teknik yang mungkin kita harus menguasai. Yang pertama ada teknik plakat atau blocking. Untuk menutupi bagian kanvas yang akan dilukis menggunakan kuas berukuran besar ya, dengan teknik sapuan tidak beraturan atau tidak tentu arah. Nah, ini sering terjadi pada mungkin background, mungkin sesuatu yang bidang atau objek yang sedikit lebih besar atau ada penonjolan yang berbeda di situ. Nah, yang kedua teknik basah di atas basah. Teknik ini melibatkan sapuan warna cat, cair atau basah di atas permukaan media yang masih basah bertujuan untuk mendapatkan campuran warna atau gradasi yang diinginkan. Nah, yang ketiga teknik basah di atas kering. Teknik ini melibatkan sapuan warna cat atau cairan atau sebuah goresan di atas permukaan media yang kering. Berkaitan dengan bahan dan medium merupakan hal yang penting dalam seni.
apapun. Begitu juga dalam seni lukis, karena satu karya seni hanya dapat diketahui kalau disajikan melalui suatu medium. Sebagaimana kita ketahui, medium mutlak diperlukan untuk menuangkan gagasan itu ke dalam wujud yang konkret. Tanpa medium, tiada karya seni, dan tiada karya seni tanpa medium. Berkaitan dengan kebutuhan medium dalam pembuatan karya seni lukis, seperti alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses penciptaan karya seni lukis. Pemilihan alat dan bahan menjadi salah satu faktor utama dalam proses berkarya. Selain pengalaman estetis maupun pengalaman artistik, sangat berperan dalam proses pembuatan karya seni. Nah, kita bahas tentang cat. Penggunaan cat pada mata kuliah seni lukis ini menggunakan hanya warna primer atau warna pokok saja. Warna pokok atau warna primer adalah warna yang diperoleh bukan dari hasil pencampuran warna. Bisa dikatakan warna primer merupakan asal dari warna lain. Sebab warna ini dapat menurunkan atau menciptakan jenis warna lainnya. Warna primer yang dimaksud seperti merah, biru, kuning, sedangkan putih untuk memberikan pencahayaan dalam cetakan sebuah karya tersebut. Nah, kita bahas cat akrilik. Cat akrilik adalah cat yang berbahan dasar resin akrilik. Cat ini digunakan untuk menggambar, melukis, dan lainnya. Untuk mengencerkan dibutuhkan sebuah air biasa, air ledeng, air sumur, air hujan, dan air yang lain. Berbagai merek cat akrilik dapat digunakan untuk melukis. Tentu dengan kualitas cat sangat mempengaruhi warna dan hasil yang didapatkan. Untuk mengawali bisa menggunakan dengan merek dagang Moelec atau Kapi ya, yang catnya ini masih ramah di kantong. Mari kita ulas satu demi satu cat ini sebagai sebuah perbandingan atau sebuah pengetahuan tentang cat akrilik, dan banyak lagi cat yang lainnya bisa dipilih atau bisa digunakan. Cat tembok Moelec Emulsion adalah cat emulsi berbahan dasar velva bermutu tinggi dengan hasil akhir yang tidak mengkilap, namun tetap cemerlang. Selain keunggulan di harga dan warna yang solid, cat Moelec ini kadar akriliknya tinggi, daya rekatnya juga tinggi, pigmen warnanya juga kuat, tapi tingkat glossy-nya sedikit. Yang artinya, cat ini tidak mengkilap seperti cat lukis akrilik lainnya. Cat Capia, cat lukis vinyl akrilik khusus diciptakan untuk memberikan nilai lebih kepada karya seni lukis. Cat lukis ini lebih elastis, warna lebih cerah, daya tutup lebih bagus, tekstur lebih mudah dibentuk sehingga memberikan kemudahan bagi seniman untuk berkarya lebih sempurna. Selain itu, keunggulannya di harga yang masih terjangkau. Cat miris akrilik memiliki beragam warna dan karakteristik cepat mengering, mempunyai daya rekat tinggi, memiliki permeabilitas udara yang baik, tidak mudah memudar dan bersifat water resistant. Cat refresh memiliki karakteristik pigmented dan warna-warna menyala. Cat ini bersifat fleksibel, mempunyai ketahanan yang tinggi dan tidak menyebabkan crack ketika mengering. Cat Tesla ini termasuk student quality, mempunyai ketahanan yang super. Selain itu, pigmentasinya mampu bertahan puluhan tahun akibat tingginya daya rekat. Cat Digitech ini memiliki vikositas yang tinggi dan kaya pigmen untuk membuat lukisan secara mudah. Cat ini mengantongi Appropriate Safety Seal atau tidak mengandung bahan-bahan berbahaya untuk manusia. Cat ini berkualitas untuk seniman profesional. Cat Galeria, tingkat pigmen yang tinggi bahkan kekuatan perwarnaan unggul dan daya rekat yang kuat. Warna konsisten, tidak ada perubahan warna apapun ketika sudah kering. Cat ini berkualitas untuk seniman profesional. Cat sistem 3 konsistennya seimbang, bisa digunakan untuk teknik kuas atau dengan pisau palet. Juga mudah untuk dikerjakan dengan strike from to grain dalam lapisan transparan atau impaste tebal. Waktu pengeringannya cepat dan ringan dan permanen. Cat ini berkualitas untuk seniman profesional. Nah, kita coba membahas sedikit tentang cat minyak. Seperti namanya, cat minyak ini adalah cat dengan bahan dasar minyak. Bukan. bukan itu. Tapi cat yang terdiri atas partikel-partikel pigmen warna yang diikat atau direkat dengan media minyak.
pengikat pigmen warna yaitu minyak linen. Dalam bentuk apa? Pasta. Sedangkan untuk mengencerkan cat terdiri dengan minyak linen. Cat ini memiliki aroma yang khas dan sedikit menyengat. Kelebihan dari cat ini yaitu warna yang dihasilkan konsisten, tajam, dan bisa menciptakan tekstur tebal atau tipis ataupun timbul pada lukisan. Sedangkan kekurangannya, cat minyak sulit kering sehingga butuh waktu berjam, berhari-hari tergantung jenis lukisan apa yang dikerjakan. Nah, mari kita bahas sedikit tentang cat ini yang bisa dijangkau atau bisa didapatkan. Cat Meris Oil Color memiliki dan mengadopsi pigmen paling permanen, minyak nabati terbaik, dicampur dan digiling halus menjadi pasta halus. Cat ini mudah diaplikasikan untuk beragam teknik dalam melukis. Kualitas cat cukup baik, cocok untuk yang baru mulai berkarya seni lukis. Cat Greco Oil Color, produk untuk pemula, dengan kualitas cukup baik, bisa untuk diaplikasikan pada berbagai teknik. Pada dasarnya, cat ini mempunyai kualitas hampir sama dengan Meris, dan juga harganya ramah di kantong, pasti. Nah, cat minyak Winsor Newton Fine Series Formula yang ketat merupakan jaminan pigmen berkualitas tinggi, kegunaan yang baik, dan stabil warna. Kelengketan dan resistensi storm viskositas pasta cat minyak khusus pelukis Winsor Newton bagus. Proporsi minyak dan krim warna sedang. Setelah digiling dengan hati-hati, terbuat dari pasta krim, lukisan minyak yang halus, lengket, sapuan kuas untuk menjaga kebaikan. Cat minyak grade A ini kualitas yang baik dengan ketahanan tinggi dapat membantu proses pekarya jadi lebih baik. Rembrandt. Cat minyak satu ini diketahui memiliki opacity yang balance antara transparan dan opaks, karena dikembangkan melalui keterampilan murni dan wawasan artistik serta didasarkan pada bahan baku terbaik. Pewarna minyak berkualitas ekstra halus ini memiliki kekentalan yang seragam dan dibuat dengan pigmen berkualitas premium konsentrasi tinggi yang menawarkan tingkat tahan luntur cahaya tertinggi. Cat minyak Royal Talent Van Gogh adalah rangkaian kualitas premium dengan pigmentasi tinggi dan warna-warna cerah dan cemerlang. Cat minyak impasto memiliki karakter yang utuh, di mana setiap sapuan kuas memberikan ekspresi tersendiri pada cat minyak. Cat minyak Van Gogh tersedia dalam palet warna yang seimbang dan luas, spektrum warna yang luas, serta kehalusan, kekuatan warna, tingkat pigmentasi yang tinggi, dan daya tahan. Jika dicat air atau cat akrilik butuh air sebagai medium pengencer, lain halnya dengan cat minyak. Cat minyak membutuhkan medium pengencer khusus yang berbahan minyak. Medium pengencer tersebut mempengaruhi waktu pengeringan pada cat minyak. Ada 4 macam pengencer untuk cat minyak. Yang pertama, refined linseed oil atau linoil, painting medium, liquid, dan poppy oil. Linoil adalah jenis yang paling lama kering, sedangkan yang paling cepat adalah liquid. Sementara kecepatan kering dari painting medium dan poppy oil ada di level menengah. Refined linseed oil atau orang Indonesia sering menyebut dengan istilah linoil adalah pengencer minyak yang paling lama kering dibandingkan jenis lainnya. Nama ini sering digunakan oleh produk Winsor & Newton. Biasanya setiap brand memiliki istilah yang berbeda. Minyak biji rami Winsor dan Newton adalah minyak sulingan alkali dengan viskositas rendah berwarna pucat yang mengering perlahan, mengurangi konsisten warna minyak, meningkatkan kilap dan transparansi. Dapat ditambahkan ke minyak lain untuk pengeringan lambat. Liquid keluaran dari Winsor Newton. Jenis pengencer ini berbentuk seperti gel berwarna coklat kemerahan. Meski begitu, apabila dicampur dengan warna cat minyak, oil ini akan berubah jadi seperti minyak biasa. Yang membedakan liquid dengan minyak lainnya adalah sifat yang cepat kering. Jika painting medium menghasilkan karya yang cepat kering dan lebih satin, tidak glossy juga tidak matte,
Maka liquid ini menghasilkan lukisan yang lebih mengkilap atau glossy. Poppy oil, sama seperti namanya, poppy oil terbuat dari biji bunga poppy yang diambil sari minyaknya. Warna minyak lebih bening dibandingkan refined insect oil dan painting medium. Bau minyak lebih bersahabat atau wangi dibandingkan jenis minyak lainnya. Hasil lukisan lebih glossy. Waktu pengeringan standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Harga lebih mahal tentunya dibandingkan jenis minyak lainnya. Painting medium, keluaran dari Meris. Jika dibandingkan dengan refined linseed oil, painting medium bisa lebih cepat kering. Meski begitu, kecepatannya tak bisa diukur dengan jam, tapi beberapa hari tentunya. Misalnya, kalau refined linseed oil butuh sekitar 1 minggu lebih, maka painting medium bisa antara 3 sampai 4 hari keringnya. Nah, untuk proses melukis membutuhkan alat-alat yang pas untuk digunakan. Pilihan kenyamanan tentu masing-masing punya alasan guna hasil bisa maksimal. Dalam melukis tentu ada alat utama adalah kuas. Kuas, cat akrilik, dan cat minyak lebih baik dibedakan. Beragam bentuk, ukuran, dan fungsinya, bahannya, dan kualitasnya tentu menjadi pertimbangan bagi pelukis untuk hasil yang baik. Meskipun begitu, tidak sedikit juga seniman atau para pelukis yang memilih untuk tidak menggunakan kuas, melainkan langsung menggunakan jari, pisau palet, dan lain sebagainya. Tentu, untuk melukis tanpa menggunakan alat-alat tersebut, ini merupakan salah satu teknik yang dipilih sebagai selera pelukis. Melukis tanpa menggunakan kuas, ini biasa menggunakan cat akrilik ataupun cat air yang langsung dikeluarkan dari tubenya, sehingga teksturnya pun jauh lebih kental dan mempunyai tekstur yang memang tekstur nyata. Kuas lukis bulat, round brush. Bayangkan memegang sebuah pensil. Itulah kira-kira gambaran saat memegang kuas lukis bulat ini. Kuas bulat memberikan kontrol lebih besar atas aliran cat karena lebih sempit daripada kuas lainnya. Ujung sikatnya yang bulat biasanya memiliki titik tajam untuk melukis garis halus dan detail. Kuas lukis datar, pen brush. Kuas lukis datar ini merupakan kuas dengan bulu tepi yang datar dan cenderung tidak tebal. Jenis kuas ini lebih mudah digunakan dan cocok jika ingin membuat putaran cat di bagian yang tidak terlalu luas. Brick brush. Kuas lukis ini hampir sama dengan flat brush pada umumnya, tapi brick brush agak sedikit melengkung ke dalam di ujung, sehingga berukuran sedikit lebih pendek. Kuas lukis diagonal, angle brush. Seperti namanya, kuas lukis diagonal atau angle brush memiliki ujung bulu yang miring. Jenis kuas ini kadang disebut juga kuas shader karena tingkat fleksibilitas yang tinggi saat digunakan untuk mengisi area-area kecil dalam kanvas. Kuas model ini juga menjadi salah satu pilihan terbaik jika ingin membuat goresan garis melengkung yang mengisi sudut-sudut. Kuas lukis filbert. Kuas lukis filbert merupakan jenis kuas lukis dengan bentuk bulu yang oval di ujungnya dan memiliki intensitas ketebalan yang sedang, cocok untuk memberikan goresan tipis yang indah. Kuas lukis kipas, fan brush. Seperti namanya, kuas lukis kipas memiliki bentuk bulu menyebar, layak kipas dengan ketebalan yang sedang. Jenis kuas ini ideal digunakan untuk membuat sapuan halus dan highlight sebagai tambahan di area-area yang cenderung gelap. Kuas lukis mop. Kuas lukis jenis ini dibuat dari bulu domba atau bulu tupai, sehingga kuas jenis ini memiliki bulu yang halus. Biasa digunakan untuk melukis di area yang besar, atau bisa digunakan untuk mewarnai dasar dari lukisan yang ingin dibuat. Dan terakhir, kuas lukis ringer. Alat melukis yang memiliki ujung runcing ini bisa digunakan untuk menggambar sesuatu yang membutuhkan detail tinggi, karena ringer brush akan membuat Anda memperoleh goresan garis yang tipis. Pisau palet. Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapat komposisi warna yang rata.
mengkilat dan maksimal. Namun banyak dari maestro lukis menggunakan sebagai alat lukis seperti mengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. Nah, pisau palet berbeda dengan palet cat. Ini harus dibedakan. Palet adalah papan atau lempengan tempat menaruh dan mencampurkan cat. Palet bisa dibuat dari kayu, plastik, keramik, atau bahan lainnya yang keras, tidak mudah bereaksi atau tidak meresap. Ukuran yang dibuat dan bentuk palet beragam. Berbeda palet cat akrilik dan cat minyak. Akrilik sedikit agak mencekung untuk menampung atau untuk menjadi wadah air sehingga tidak tumpah atau meleleh. Sedangkan cat minyak lebih nyaman dengan palet yang datar. Nah, berikutnya kanvas atau kain kanvas. Ini merupakan media lukis memiliki pori-pori yang terbuat dari kain tipis atau kain tebal yang kuat. Kemudian pori-pori tersebut diplamir atau ditutup dengan cat dasar seperti gesso atau campuran cat putih yang terdiri dari bahan pengikat yang dicampur dengan kapur, gipsum, pigmen atau kombinasi ketiganya. Atau yang lebih ramah bisa memakai no drop atau juga yang bisa diolah secara sendiri, hemat lagi menggunakan cat tembok biasa dicampur dengan lem kayu dan kanvas bisa diratakan. Kanvas yang akan disediakan selama 1 semester ini ada 5 buah dengan ukuran 80 kali 60 cm. Semoga pengantar mata kuliah seni lukis dasar ini dapat dipahami oleh mahasiswa dan selamat berkarya seni. Terima kasih.